Shalom Bapak Ibu Saudara, salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Bapak Ibu apa kabar hari ini? Kiranya kita semua di dalam keadaan yang baik dan sehat, namun kita terus berdoa bahwa di dalam segala keadaan, kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami memohon hikmat dan penyertaan Tuhan. Jika sebentar lagi bersama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang mengajar kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab hari ini diambil dari surat 1 Korintus 12 ayat 21 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah perhatian yang memulihkan. Bapak Ibu, saya yakin setiap dari kita pasti senang diberi atau mendapatkan perhatian dari orang lain. Entah saat kita mengalami masa-masa yang menyenangkan, dipenuhi sukacita, misalnya saat kita berulang tahun, kita diberi ucapan selamat, didoakan, ataupun bahkan diberi hadiah. Wah, kita merasakan sukacita dan kebahagiaan. Namun begitu juga sebaliknya saat kita merasakan keadaan yang sulit, sedang sakit atau sedang mengalami kesusahan, perhatian berupa doa dan dukungan dari orang lain akan sangat berharga bagi kita. Rasanya lega sekali jika ada seseorang yang hadir menjadi teman dikala mungkin kita sakit atau sedang berduka. Saya ingin membagikan sedikit pengalaman yang berkesan tentang perhatian ini, Bapak Ibu. Di awal tahun, sewaktu saya menjalani isolasi mandiri karena COVID-19 pada bulan Februari lalu, dan posisi istri saya, Kezia, juga sedang berada di Lampung waktu itu. Dan waktu itu saya benar-benar ingat saya mendapatkan obat dari fasilitas kesehatan terdekat di lingkungan saya, dan obat tersebut diantar oleh salah seorang driver ojek online. Dan yang berkesan dan menyentuh hati saya waktu itu adalah sang driver tersebut mengirimkan saya sebuah pesan singkat. Pesannya bunyinya kurang lebih begini, Bapak Ibu. Mas, obatnya digantung di pagar ya? Lalu saya menjawab, iya, saya sedang isoman. Lalu driver tersebut mengatakan, oke mas, semangat ya, pasti sembuh. Nah, Bapak Ibu, membaca pesan sederhana ini membuat saya sedikit terharu. Terharu bukan karena saya kekurangan semangat, tidak. Tetapi menurut saya apa yang dilakukan oleh sang driver ini adalah sebuah tindakan yang ekstra. Mungkin tidak tertulis di dalam job desk pekerjaannya, bukan juga merupakan kewajiban beliau untuk mendoakan atau memberikan semangat orang lain. Hal ini tidak lain dan tidak bukan merupakan hasrat dan kepedulian terhadap sesama yang lemah dan membutuhkan dukungan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini di dalam surat 1 Korintus 12 juga menarasikan nilai yang sama, yaitu soal pemulihan dan juga soal perhatian. Paulus menasihatkan jemaat di Korintus yang sangat majemuk dan multikultur ini dengan sebuah nasihat persatuan di dalam Kristus.
Paulus menggunakan metafora tubuh yang menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus, di mana jemaatnya merupakan anggota tubuh tersebut. Dan yang menarik, pada ayat 23 dikatakan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Bapak Ibu Saudara, mengapa Paulus menegaskan adanya penghormatan dan perhatian yang khusus bagi anggota-anggota tubuh yang mengalami kelemahan tersebut? Adanya kekhususan di sini menandakan adanya urgensi, sesuatu yang perlu diprioritaskan demi kebaikan bersama. Dan pertanyaannya, siapakah anggota tubuh yang membutuhkan tersebut? Jawabannya, bisa siapa saja. Karena pada hakikatnya kita semua punya luka. Kita punya narasi duka masing-masing. Dan kita bisa berpulih bersama jika kita saling memberi perhatian dan dukungan. Kita mengkhususkan yang lain. Artinya hadir secara utuh, hadir dengan kesadaran penuh bagi mereka. Untuk kemudian saling membalut luka yang mungkin masih belum sembuh. Bapak Ibu Saudara, luka itu bisa berupa kehilangan, bisa juga berupa dalam bentuk kemarahan pada keadaan atau peristiwa tertentu, atau malahan rasa bersalah karena belum bisa melakukan sesuatu di masa lalu. Bisa banyak hal. Dan bisa terjadi kepada siapa saja. Oleh karena itu, mari menyembuhkannya. Cara sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan memberi perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Mendengarkan dengan aktif dan juga mendoakannya. Dengan begitu, kita telah menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang saling memulihkan. Jadi, siapakah yang Bapak Ibu akan beri perhatian hari ini? Kiranya Tuhan menolong kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai gereja-Mu, kami dipanggil untuk saling memperhatikan, saling memulihkan di tengah mungkin duka cita dan perasaan terluka yang masih kami alami. Hari ini Tuhan mengajar kami melalui firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menolong kami, Roh Kudus memampukan kami, untuk kami boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga kami menjadi komunitas persekutuan yang saling memulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kiranya Engkau memberkati kami melakukan kegiatan aktivitas kami pada hari ini. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin.